Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Catherine Safiatunisa Tanjung. Saya dari kelas 12 Merdeka 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemberontakan APRA. Pada awal kemerdekaannya, Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok militer bernama APRA. Kalian semua pasti ada kan yang belum tahu apa itu APRA? Nah, APRA atau sering disebut dengan Angkatan Perang Ratu Adil adalah salah satu episode penting dalam mempertahankan kemerdekaan setelah proklamasi 1945. Nah, APRA adalah kelompok militer yang dipimpin oleh Rayon Westerling, seorang ex-perwira Knil Koninklijk Nederlands Indisch Leger yang menentang pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mendukung negara Pasundan, salah satu negara bagian dalam Republik Indonesia Serikat atau RIS. APRA didirikan pada tanggal 15 Januari 1949 oleh Westerling di Jawa Barat. Nah, tujuan utamanya adalah untuk mempertahankan bentuk federalis di Indonesia yang didukung oleh Belanda melalui konsep Republik Indonesia Serikat. APRA menentang integrasi Jawa Barat ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mendukung negara Pasundan yang didirikan oleh Belanda. Nah, ada pun tokoh-tokoh yang bersangkutan. Yang pertama adalah Raymond Westerling, pemimpin utama dari APRA, seorang mantan kapten dalam KNIL atau Koninklijk Nederlands Indisch Leger, yang dikenal karena tindakannya yang brutal selama operasi militer di Sulawesi Selatan. Westerling memiliki tujuan mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia yang didukung oleh pemerintah kolonial Belanda. Nah, yang kedua ada K.S. Tubun, salah satu korban serangan APRA di Bandung, seorang pahlawan TNI yang gugur dalam pemberontakan tersebut. Tokoh lainnya mencakup berbagai perwira militer dari pihak Tentara Nasional Indonesia atau TNI, termasuk Komandan Divisi Siliwangi yang menjadi sasaran serangan APRA. Kalian pasti sangat bertanya-tanya kan, kapan dan di mana terjadinya pemberontakan APRA? Nah, pemberontakan APRA terjadi pada 23 Januari 1950, sekitar pukul 10 pagi, warga kota Bandung digemparkan oleh satu peristiwa genting teror bersenjata. Tiba-tiba saja merunya, suara tembakan menyala di berbagai penjuru kota, mayat-mayat berlumuran darah dan terbujur kaku di jalan-jalan utama. Di kota Bandung, 94 pasukan TNI dan belasan warga sipil gugur dalam aksi teror ini, teror yang menjadi puncak dari sekian banyak peristiwa hitam. Adapun latar belakang pemberontakan itu terjadi dikarenakan Raymond Westerling, mantan kapten tentara Hindia Belanda, tidak menyetujui rencana pembubaran negara federal bentukan Belanda di Republik Indonesia Serikat atau RIS. Westerling ingin mempertahankan bentuk negara federal sesuai perjanjian Renville dan menolak RIS. Adapun Westerling dan para pendukungnya merasa tidak puas dengan upaya pemerintah pusat untuk mengubah sistem federal menjadi negara kesatuan. Mereka menentang pembubaran negara-negara bagian dalam RIS, terutama negara Pasundan, karena ini mengancam kedudukan mereka. Dia mendirikan APRA untuk mempertahankan bentuk federal dan menghalangi usaha Republik Indonesia untuk mengintegrasikan seluruh wilayah ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nah, upaya pemerintah untuk meredamkan pemberontakan. Pemerintah Indonesia, khususnya Divisi Siliwangi TNI di bawah Komando Kolonial A.H. Nasution, dengan cepat menanggapi serangan APRA. Meski sempat mengalami kerugian dengan terbunuhnya banyak anggota TNI, pemerintah berhasil memukul mundur pasukan Westerling di Bandung. Setelah berhasil menumpas APRA, pemerintah melanjutkan proses integrasi negara-negara bagian RIS ke dalam NKRI. Negara Pasundan akhirnya dihapuskan dan sistem federal dibubarkan pada bulan Agustus 1950. Setelah kegagalan pemberontakan, Westerling melarikan diri ke luar negeri dan APRA dibubarkan. Sekian dari saya tentang pemberontakan APRA. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan maaf apabila saya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.